Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu yang selalu akan meneguhkan iman kami dan memberikan pengertian yang baik kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang pengikut, tapi kami sungguh-sungguh percaya setiap apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Salam bertemu kembali, selamat berjumpa kepada kita. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, teruslah penuh sukacita, tinggal di dalam Tuhan. Di dalam keadaan yang sangat berat ini, kita memang harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bisa bertahan dan menang. Bukan saja bertahan, tapi juga menang. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian: ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, pernahkah kita kecewa? Pernahkah kita kesal sekali? Dan begitu juga sampai kehilangan pengharapan yang kita miliki. Artinya seakan-akan hidup kita ini tidak memiliki arti apa-apa lagi karena situasi yang terjadi kepada kita. Mungkin karena gagal menikah, pacar atau calon pengantin yang kita harapkan ternyata menduakan cinta kita. Atau mungkin kita di PHK atau dipecat dari pekerjaan kita, sehingga kita tidak memiliki mata pencarian atau sumber pencarian yang lain. Atau mungkin orang yang kita kasihi, yang menjadi penopang kehidupan kita, menjadi kebanggaan kita, dipanggil oleh Tuhan. Dan banyak lagi situasi-situasi yang membuat kadang-kadang kita menjadi kecewa dan kehilangan pengharapan. Sama seperti seorang ibu yang memiliki anak satu-satunya. Dia adalah orang yang sangat miskin. Dia berupaya untuk menyekolahkan anaknya dan berupaya untuk membutuhi sampai dia menjual harta miliknya dengan harapan nanti ketika anaknya berhasil bahwa dia akan menjadi penopang keluarga. Tetapi ternyata anaknya tadi menyanyiakan seluruh upaya dan usaha dari orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa apalagi yang dia miliki, apalagi yang dia harapkan, dan tidak ada lagi. Apalagi kebetulan dia adalah seorang janda. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita harapkan, situasi yang kita harapkan membawa sukacita kepada kita, membawa harapan yang luar biasa kepada kita, membawa kehidupan yang baik kepada kita, ternyata mereka adalah orang-orang pecundang. Atau kita dikecewakan, atau situasi itu mengecewakan kita, sehingga kita merasa tidak punya harapan sama sekali. Demikianlah juga firman Tuhan bagi kita hari ini. Murid-murid Tuhan Yesus yang mereka sangat membanggakan Tuhan Yesus, yang mereka betul-betul berpengharapan akan Tuhan Yesus, yang menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi orang-orang yang disegani karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memiliki Mesias. Ternyata Mesias mereka itu mati, sehingga tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. Dan orang-orang ini, camkan di dalam hati kita, orang-orang yang tinggal dalam kekecewaan, kegalauan, kekhawatiran, dan putus pengharapan, tidak akan bisa melihat kebenaran dan tidak akan bisa melihat Tuhan. Pada saat ini murid-murid Tuhan Yesus, ya, ketika mereka berjalan ke Emmaus, di tengah jalan mereka bercakap-cakap dan mereka didapati oleh Tuhan Yesus.
Dan ketika itu mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Karena mereka sedang galau, karena mereka sedang berada dalam arus pikiran yang kacau, yang mereka sudah kehilangan pengharapan mereka. Mereka kecewa sekali dengan situasi itu, dan mereka berpikir dan memutuskan untuk pulang saja ke kampung mereka. Ini yang terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, Yesus justru mendapatkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Yesus hadir, saudara-saudara, bagi orang-orang yang patah hati. Yesus justru hadir kepada orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan. Karena di dalam Yesus Kristus harapan itu akan didapatkan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, makanya rajinlah mendengarkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan, supaya terus iman kita semakin dikuatkan dan kebenaran firman Tuhan itu semakin tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Makanya dengarkan firman Tuhan. Memang kadang-kadang pengkhotbah atau kami ini memang kadang-kadang kurang mampu untuk menerangkan bagaimana kuasa firman Tuhan itu luar biasa ternyata, meneguhkan dan menguatkan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bukan soal orang, bukan soal mulut daripada hamba Tuhan ini, tetapi soal hati kita yang didiami oleh Roh Kudus yang mau menerima firman Tuhan itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, tadi mereka berjalan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Ada hampir 11 kilometer. Begitu, bayangkan mereka berjalan begitu lelah sekali. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus ternyata hidup, mereka kembali pulang ke Yerusalem. Kembali pulang ke Yerusalem dan memberitakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Ada semangat yang baru. Ada hal yang baru yang membangkitkan semangat iman, semangat hidup, semangat hati mereka yang bergembira meluap-luap. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah patah hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah sampai kehilangan pengharapan akan iman. Sebab Yesus ada bagi orang-orang yang seperti itu. Ada banyak keluarga yang kehilangan semangat ketika apa? Ayahnya yang begitu dia kasihi dipanggil oleh Tuhan. Anaknya yang dia begitu kasihi dipanggil oleh Tuhan. Suaminya, istrinya, atau orang-orang terdekat atau orang tuanya. Saya mau katakan kepada kita, harapan, sukacita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu jangan pernah bergantung dengan apapun. Dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita harus bersedia, harus mempersiapkan diri untuk berpisah dengan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan PHK, pekerjaan. Ingat, jangan pernah patah hati. Jangan pernah putus pengharapan ketika engkau di PHK. Pada saat ini, karena pandemik virus corona ini, ada begitu banyak orang-orang yang di PHK. Ada banyak perusahaan yang ya hanya memperkerjakan sepertiga dari pegawai-pegawainya atau pekerja-pekerjanya. Sehingga banyak orang yang dirumahkan, dan ini merugikan. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak berkat. Di tengah-tengah keterpurukan, mari lihat, ada begitu banyak orang yang justru ketika pandemik virus corona ini, musim PHK ini terjadi, baru dia melihat ada hal yang lebih besar ternyata dari hanya sekedar bekerja di pabrik, bekerja di kantor, dan mereka bisa berusaha dan mereka mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati kita, tapi ingatlah, jangan pernah putus pengharapan.
Firman Tuhan sangat mengerikan sekali saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi jangan bodoh, jangan lamban hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Yakini terus firman Tuhan, tetap percaya kepada setiap perkataan Yesus, dan imani itu dalam hidupmu, maka engkau akan bersukacita. Pengharapanmu tidak akan pernah putus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu selalu mengingatkan kami. Berkati itu Tuhan. Jadikan kami terus semakin membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami putus pengharapan sedikit pun karena apapun, karena kesedihan, karena patah hati ditinggalkan oleh kekasih kami, atau juga karena di PHK, atau juga karena anak-anak kami yang mengecewakan kami, atau karena apapun juga Tuhan. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyenangkan hati kami selain daripada Engkau. Yakinkan kami untuk itu supaya kami boleh berserah dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang patah semangat, ingatlah Yesus sumber spirit kepada kita, sumber berkat. Dia maha kuasa, dia tahu apa yang boleh dia lakukan untuk kita, dan dia sedang melawat kita. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah sampai kehilangan pengharapan, apalagi iman kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai ketemu lagi. Amin.